Halo Sobat Rehab, kembali lagi di diskusi seni kesehatan. Hari ini kita akan diskusi mengenai low back pain atau nyeri punggung bawah. Mari kita diskusikan dengan Dr. Herdiman. Sebentar, kita telepon dulu Dr. Herdiman. Halo, Dok. Dah. Halo. Halo, Dok. Hai. Ya, Dok. Jadi hari ini topik kita lumayan menarik nih, Dok. Kita udah mulai masuk ke penyakit-penyakit nih, Dok. Ya. Nah, yang pertama kita akan bahas itu mengenai low back pain, Dok, atau nyeri punggung bawah. Jadi gimana sih, Dok, kalau misalnya orang nanya tuh nyeri punggung bawah itu daerah mana sampai mana ya, Dok? Oke, kita bicara nyeri pada punggung bawah. Nah, berarti kan kita mesti tahu lokasinya nih. Iya, Dok. Punggung bawah tuh di mana. Jadi untuk memudahkan begini, kalau kita lihat di punggung itu di bagian belakang itu ada iga yang terakhir, kemudian dia turun sampai ke lipat bokong. Nah, jadi kurang lebih area itu adalah yang kita sebut area punggung bagian bawah. Nah, jadi nyeri punggung bawah adalah nyeri yang terjadi pada area itu. Jadi kira-kira itu. Sebenarnya saya pernah dengar ya, Dok, memang kita ada banyak ya untuk nyeri-nyeri ini. Ada yang biasa kalau misalnya orang pegang belakang sini sakit, kalau dipegang enakan, kayak gitu ya, Dok ya. Ada juga yang katanya nyerinya itu menjalar gitu ya, Dok ya. Kalau misalnya dicari lagi, banyak penelitian mengatakan sangat banyak etiologi atau penyebab dari nyeri punggung bawah nih, Dok. Jadi ada yang bilang katanya ada saraf kejepit, ada osteoporosis, ada yang maksudnya tulang kropos atau ada tulang retak. Nah, ini sangat banyak nih, Dok. Gimana sih, Dok, kalau misalnya Sobat Rehab mau memeriksa sendiri di rumah? Nah, jadi gini, supaya nggak bingung, kayak tadi lah misalnya, nyeri punggung bawah itu bisa penyebabnya apa? Kalau saya secara terminologi kedokteran, kita bisa bilang begini. Pertama, bisa karena trauma. Kedua, bisa karena faktor degeneratif atau penuaan, yang tadi tulang kropos. Ketiga, bisa karena infeksi, misalnya TBC tulang. Keempat, bisa karena adanya tumor dan banyak penyebabnya. Iya, penyebabnya banyak. Iya. Tapi kalau kita lihat fungsinya, ya kita membedakan secara sederhana begini. Nyerinya ketika dia membungkuk atau nyerinya ketika dia tegak. Dalam bahasa kedokteran ketika dia fleksi atau ketika dia ekstensi. Tegak. Nah, jadi ketika kita melihat itu saja dari dua perspektif itu cukup lebih mudah untuk kita kemudian menentukan kira-kira masalahnya ini ada di mana gitu. Tapi tetap nggak gampang ya, Dok ya. Maksudnya kalau misalnya nih saya jadi salah satu dari Sobat Rehab untuk saya membungkuk, saya ngerasa sakit. Apakah saya udah tahu itu infeksi ataukah dia degeneratif? Apakah semudah itu, Dok, ngelihatnya? Pasti nggak. Untuk menentukan etiologi atau penyebab pastinya tetap Sobat Rehab harus ke dokter. Ya, ke dokter untuk menentukan penyebabnya apa. Tetapi secara umum, nyeri itu bisa disebabkan pada posisi tadi. Apakah dia membungkuk atau posisinya tegak. Kalau misalnya nih, Dok, saya sendiri dan sekarang posisinya tegak nih, Dok. Lebih dari tegak kalau untuk telepon dokter ya. Atau mungkin untuk Sobat Rehab yang sedang nonton juga akan ngerasa nih kalau misalnya udah lama duduknya baru ngerasa sakit. Mungkin akan mulai mikir-mikir, ini sebenarnya nyeri punggung bawah atau enggak sih? Kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita lagi duduk lama dan merasakan nyeri, ini pasti akan mengganggu kualitas hidup ya, Dok. Persis. Karena untuk aktivitas akan sangat sulit untuk dilakukan. Maka kalau misalnya kita merasakan nyeri ini, apa sih, Dok, tata laksana yang bisa kita lakukan? Ya, pertama secara umum yang kita tahu bahwa nyeri itu merupakan suatu pertanda tentang suatu adanya potensi kerusakan di dalam tubuh. Jadi istilah ada potensial tissue damage gitu. Nah, karena dia ada potensi kerusakan, maka nyeri ini kemudian harus diatasi dengan cara yang sederhana. Kalau dia nyeri ketika dia duduk, ya kita coba untuk istirahat, gitu. Itu cara yang paling sederhana. Kita istirahat atau kita cari cara atau posisi yang memungkinkan kita bisa membuat nyerinya menjadi lebih berkurang ya, Dok, lebih berkurang atau teratasi. Itu satu. Kedua, sudah pasti kemudian mencari profesional yang bisa menolong. Dalam hal ini pergi ke dokter, ya, ke dokter. Nah, tentunya nanti dokter akan memberikan penilaian terhadap atau assessment terhadap permasalahan yang ada, dilanjutkan dengan pemberian macam-macam. Pertama, edukasi. Nah, kalau misalnya Sobat Rehab datang ke dokter rehab nih, yang sudah pasti pertama kali pasti akan diberikan edukasi. Edukasi ini terkait dengan apa?
terkait dengan masalah yang sedang dihadapi dan potensi yang kemudian akan muncul ketika ini bisa diatasi atau tidak bisa diatasi. Nah, tentu pertama akan ada edukasi. Yang kedua akan ada obat-obatan. Obat-obatan untuk mengurangi nyerinya. Nah, obat-obatan untuk mengurangi nyeri ini tidak serta-merta tujuannya hanya untuk mengurangi nyeri. Tapi tentu obat-obatan ini ditujukan untuk mengatasi penyebab daripada nyerinya. Ya. Jadi apakah itu hanya obat-obatan? Tentu tidak. Jadi nanti akan diedukasi juga tentang konsep mengenai proteksi. Proteksi pada sendi atau bagian daripada tulang belakang yang terganggu. Nah, berikutnya ada apa lagi? Ada yang namanya exercise. Jadi dokter rehab itu nanti akan bukan hanya memberikan edukasi, dia bisa memberikan proteksi dalam bentuk ortotik. Misalnya, sobat rehab pernah mendengar ketika orang sakit pinggang itu dikasih korset. Korset ya dok. Nah, pemberian korset itu sudah jelas ada maksudnya. Tujuannya atau untuk memperbaiki posturnya, sehingga dengan postur yang baik nyerinya akan berkurang. Bisa juga akan ada obat-obatan. Bahkan untuk mengurangi nyeri tidak hanya dengan obat-obatan, tapi kita mempunyai modalitas lain yang bisa digunakan untuk mengatasi nyeri. Nah, jadi itu kira-kira. Iya. Jadi kalau misalnya gitu, kita bisa lihat ya dok, kan tadi pembagian nyeri juga ada dua tuh. Ada untuk fleksi, ada yang ekstensi. Betul. Artinya yang pemberian korset juga nggak cocok untuk semua orang ya dok. Persis. Sesuai dengan indikasi yang diberikan oleh dokter rehabilitasinya. Iya. Nah, ada juga konsep yang biasanya sudah sering dibicarakan adalah bersahabat dengan nyerinya. Iya. Karena mungkin nyeri itu sulit ya dok untuk ditata laksana sampai habis, tapi yang penting adalah harus tidak mengganggu kehidupan sehari-harinya. Ya. Sobat Rehab sudah bisa mendapatkan esensinya ya, bahwa nyeri punggung bawah adalah sebuah hal yang sangat serius. Salah satunya bisa dikarenakan oleh infeksi ataupun gara-gara keganasan. Jadi ini wajib harus diperiksakan ke dokter dan juga dilakukan terapi-terapi yang diberikan oleh dokter. Sekian untuk diskusi kita kali ini, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih Dokter Hediman. Dah.